Halo semua, saya di sini dari kelompok 3 Sistem Politik Indonesia yang beranggotakan Weni Karolin, Deborah Stefani Sitepu, Rio Besi, dan saya sendiri, Davidson Junior Martinus Rido. Nah, hari ini kita akan membahas dan mencari tahu apa sudut pandang masyarakat mengenai Undang-Undang Informasi dan Teknologi atau yang dikenal dengan UU ITE. Pada wawancara kali ini kami mengangkat topik UU ITE melindungi atau membahayakan. UU ITE menimbulkan dampak positif, mengurangi terjadinya hoaks dan juga pencemaran nama baik. Tapi satu sisi juga seperti kasus-kasus yang hangat sekarang, yang dimana salah satu pekerja di KPI melaporkan dan malah menjadi tersangka itu sendiri. Maka dari itu, saya dan teman saya, Weni Karolin, akan mewawancarai beberapa calon penumpang kereta api untuk mengetahui apa pandangan mereka dan apa yang mereka tahu tentang UU ITE. Tetap bersama kami. Jadi kita sudah bersama dengan salah satu calon penumpang kereta. Di sini dengan Kak siapa, Kak? Kirana. Dengan Kak Kirana ya. Oke, jadi di sini ada beberapa pertanyaan nih, Kak. Kalau menurut Kakak sendiri nih pengguna aktif sosial media nggak sih? Aku ya. Kakak pengguna aktif ya. Nah, kalau media sosial yang biasa paling digunakan tuh apa tuh, Kak? Aku Instagram. Instagram. Kakak tahu nggak UU ITE? Kenal kah? Atau tahu? Kira-kira kepanjangan UU ITE apa coba? Nggak tahu. Undang Informasi Teknologi. Nah, Oke. menurut Kakak apa sih tujuan dibuatnya UU ITE? Supaya orang-orang start aja sih, kayak biar nggak enaknya kayak semua ada konsekuensinya gitu. Menurut Kakak nih ya, apa saja etika yang harus dipahami masyarakat? Yang pertama etika, yang kedua sudahkah masyarakat memiliki etika dalam bermedia sosial? Tergantung. Kalau sosial media setahu aku kan nggak, kita dari semua kalangan kan. Mungkin kalau misalkan dari menengah ke atas kita udah punya etikanya kayak itu aja belum tentu semua. Jadi kita nggak tahu nih gimana cara berpendapat, terus juga gimana caranya kita menyampaikan pendapat tersebut. Cuman kalau misalkan yang mungkin yang di kalangan bawah atau gimana, yang masih di bawah umur juga bahkan mereka masih asal-asal ngomong, terus kayak masih belum tahu nih gimana caranya mereka menyampaikan pendapat, gimana caranya mereka mungkin mereka lebih banyaknya ngehujat kali ya, bukan berpendapat kayak kritik aja tuh enggak deh kayaknya kalau misalkan menurut aku kebanyakan netizen di Indonesia. Berikut kita dengan Kak siapa, Kak? Dan Kak Iska ya? Meiska. Kak Miska, oke. Jadi dan Kak Miska, kita ada beberapa pertanyaan nih, Kak. Oke, jadi yang pertama, Kakak sendiri pengguna aktif sosial media nggak? Cukup aktif ya. Nah, media sosial yang bisa Kakak pakai itu apa sih? Terus Kakak pakai buat apa gitu sosial medianya? Untuk personal things kah? Atau untuk promo buat konten apa? Pakai media sosialnya pakai buat apa lebih ke personal. Nah, Kakak tahu nggak apa sih itu ITE gitu? Sebenarnya nggak terlalu tahu ya, mungkin belum pernah baca dan mengulik atau mempelajari secara keseluruhan gitu, karena memang orangnya juga aku juga nggak terlalu yang suka banget di sosial media gitu, karena memang sosial media aku gunain buat lebih ke circleku aja gitu, bukan buat komentarin banget gitu kan. Jadi nggak terlalu tahu, cuman banyak kan sekarang yang memang dari kasus-kasus kayak misalkan menyampaikan saran ke pemerintah atau mereka terjerat pasal di UU ITE. Iya, sering banget. Iya, dan harus contoh harus berurusan sama pihak polisi gitu-gitu. Batas tahu itu aja, tapi untuk UU ITE pasal apa aja, kemudian Oke. Nah, menurut Kakak tujuan UU ITE gimana dan apakah sudah terlaksana gitu melihat kasus-kasus belakangan ini? mungkin kalau pemerintah mengadakan atau membuat UU ITE, sebenarnya pemerintah juga baik gitu ya tujuannya gitu. Nah, cuman mungkin dalam implementasinya tujuan UU ITE mungkin yang dibuat pemerintah ini kan untuk tadi ya meminimalisir kayak bullying di sosial media, kemudian juga istilahnya pencemaran nama baik gitu-gitu itu kan udah baik, tapi implementasinya mungkin UU ITE ini pasalnya agak ngaret gitu. Jadi ini aku juga tahu ya dari Twitter ya, kayak pasalnya ngaret gitu-gitu, aku juga belum terlalu tahu gitu. Cuman katanya kan pasalnya ngaret dan memang ada beberapa kasus yang justru dia menyampaikan saran tapi jadi dia yang masuk penjara karena UU ITE itu. Jadi tujuannya baik, cuman mungkin implementasinya ini masih bisa disalahgunakan karena tadi mungkin di UU ITE itu sendiri mungkin ada pasal yang bisa diterjemahkan
Ya, selama ini yang saya coba pahami ya, tujuan untuk dibentuknya mengapa ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah untuk mengatur ya tentang informasi elektronik dan dokumentasi elektronik yang berkaitan dengan bukti elektronik, serta mengatur tentang pengiriman dan juga penerimaan surat elektronik (surel), tentang tanda tangan elektronik dan sistem elektronik lainnya. Ya, jadi ada beberapa hal yang memang kita perlu sepakati ya, bahwa UU ITE ini seperti rambu-rambunya. Jadi memang kita setiap memiliki satu perundang-undangan pasti itu menjadi aturan main. Dan aturan main itu seharusnya dibuat supaya tetap terjadinya shalom ya, tetap terjadinya satu kehidupan yang harmonis. Jadi sekelompok orang, individu, dan memang memegang masyarakat itu sangat sulit. Jadi pemerintah kita itu berupaya dengan sangat keras gitu ya. Kita nggak bisa menyalahkan juga pemerintah begini. Coba kalau nanti kita ada duduk di kursi di sana, pasti kita untuk mencoba memikirkan seluruh masyarakat Indonesia juga pasti bermasalah. Tapi kita akan kembali kepada potensi-potensi yang kita coba lihat ya. Dalam pasal 27 ayat yang pertama, jadi dibahas tentang asusila. Ini rentan sekali digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online. Karena dikatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, kata yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah ini mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Nah, yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang hanya ditujukan kepada satu pihak lain. Melalui sistem elektronik yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebarkan informasi elektronik sehingga dapat diketahui pihak lain ataupun publik gitu ya. Jadi ini seperti buah si malakama ya. Ini bagaimana ya? Apakah dia korbannya ataukah dia yang menyebarkannya, itu yang mana gitu. Jadi kita juga kerap berhati-hati dan bahkan temuan-temuan seperti ini tidak hanya terjadi di masyarakat luas, tapi di dalam internal kita pun ada yang seperti itu dan tetap kita harus hukum. Nah, hukumannya kepada siapa? Kepada yang melaporkankah? Apakah kepada korbankah dan lain sebagainya. Jadi memang perlu satu kata-kata yang memang tegas dan tidak terlalu bertele-tele, dan itu membuat baik korban ataupun baik ke distributornya itu jelas siapa yang akan kena gitu ya. Pihak lain adalah pasal 27 ayat 3 tentang defamasi. Nah, ini rentan sekali digunakan untuk represi ekspresi legal warga, aktivis, jurnalis, dan represi warga yang mengkritik pemerintahan, polisi ataupun presiden. Dikatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi ada sampai seperti demikian. Jadi itu ada satu defamasi. Jadi pasal-pasal yang memang dirasa ternyata perlu untuk kita coba analisa dan kita coba buka di sana gitu ya. Tapi tentu saja ini memberikan kita kesempatan bahwa ini adalah negara yang memang membawa kepada negara hukum ya. Jadi semuanya itu ada dimiliki dan semua RU ini harus dibahas dengan sangat ketat dan sangat signifikan ya di dalam pembuatannya gitu ya. Dan juga misalnya contoh lain adalah pasal 28 ayat 2 gitu tentang ujaran kebencian. Rentan juga jadi alat represi minoritas agama serta warga yang mengkritik presiden, polisi, dan pemerintah. Nah, ini setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu ataupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan sara gitu ya. Kita bisa bayangkan dengan adanya UU ITE ini saja masih begitu banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang mau tidak mau itu sudah step on the field yang memang kita tidak harapkan. Nah, apalagi kalau kita nggak punya UU ITE itu gitu. Nah, kalau untuk masalah UU ITE ini, Presiden itu meminta Kapolri dan jajarannya untuk selektif ya dan berhati-hati dalam menindaklanjuti aduan pelanggaran dari UU ITE sendiri. Kita bisa bayangkan kalau misalnya itu menjadi relatif, Presiden bisa minta A, B, C, D, E, dan lain sebagainya, itu sangat sulit gitu. Tapi sudah ditegaskan adalah Kapolri gitu ya. Jadi pucuk pimpinan tertinggi untuk yang mendapatkan aduan mengenai UU ITE ini. Nah, pasal-pasal ini kemudian secara selektif ya yang menimbulkan multitafsir ini diterjemahkan secara hati-hati. Tadi kata transmisi aja bisa cukup banyak gitu ya. Nah,
Untuk pedoman interpretasi resmi terhadap pasal UU ITE ini, Kapolri ini meningkatkan kepengawasannya juga gitu ya, dengan implementasi konsisten, dengan akuntability yang mereka punya dan juga sistem yang berkeadilan. Kita juga punya Menteri Hukum, ada Wakil Menteri Hukum juga, dan HAM ya, itu juga terus melihat ya revisi dari UU ITE itu yang perlu dilakukan yang mana, usulan-usulan pasal karet yang tadi perlu diperjelas itu yang mana, dan juga selama semua formulasi dari UU ITE yang memang dirasa rancu dan kemudian itu menimbulkan multitafsir, itu perlu memang segera untuk ditindaklanjuti dalam hal ini. Yang paling penting adalah kita sebagai masyarakat, kalau kita tidak mau kena pasal seperti ini dan lain sebagainya, kita berhati-hati dalam kita menggunakan jari tangan kita gitu ya, menggunakan cara berpikir kita dan Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa pada kondisi saat ini, UU ITE bisa dibilang sebagai sandungan terhadap kebebasan berpendapat. UU ITE telah banyak mengirimkan orang untuk berurusan dengan hukum. Banyaknya pasal karet dalam UU ITE yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi dan kriminalisasi menjadi penyebab utamanya. Hal ini pada akhirnya berujung pada rasa tidak percayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Kita dapat melihat salah satu dampak yang ditimbulkan dari permasalahan UU ITE, yaitu kasus petugas KPI yang pada awalnya hendak menyuarakan pelakuan pelecehan seksual yang diterima melalui sosial media malah dituntut balik atas pencemaran nama baik. Hal ini tentunya menimbulkan tanda tanya besar bagi kita. Sebenarnya, fungsi fundamental UU ITE itu apa? Kendati demikian, kita juga mengetahui dengan betul bahwa UU ITE dibuat dengan tujuan yang baik. UU ITE hadir untuk melindungi masyarakat di medium digital. UU ITE berfungsi untuk memberikan rasa aman, keadilan, kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi. Maka, saran dan solusi yang dapat kami sampaikan kepada pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, merevisi pasal-pasal karet dalam UU ITE yang dapat berujung pada kriminalisasi. Pemerintah perlu meninjau dan menelaah implementasi UU ITE ini agar dengan konteks masyarakat dan nilai Pancasila. Yang kedua, pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan, mengedukasikan, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai UU ITE. Melalui video ini, kami juga ingin mengajak semua sebagai pengguna teknologi informasi dan komunikasi untuk berperan dalam mewujudkan etika bermedia sosial yang baik. Yang pertama, pastikan diri kita memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berbicara dengan baik sehingga dapat mempertanggungjawabkan apa yang nanti kita unggah. Yang kedua adalah unggahan kita harus aman, nyaman dilihat dan didengar, sehat dan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai tanpa bermaksud untuk memprovokasi pihak-pihak tertentu. Komunikasi politik yang ideal tidak terlepas dari kebijaksanaan dan hikmat. Sebagai manusia, kita diciptakan dengan dilengkapi oleh akal budi dan logika. Hal ini tentunya memampukan kita untuk bertindak sesuai dengan kaidah moral yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Penggabungan moral seperti keegoisan dan kebencian janganlah sampai membuat kita terjerumus. Apapun yang kita unggah untuk konsumsi publik kiranya mampu membawa kedamaian di dalam masyarakat. Mari kita ciptakan kehidupan bermedia sosial yang aman dan sehat.